Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Keputusan Komisi 6 DPR untuk memberikan penyertaan modal negara untuk 10 BUMN mendapat perhatian dari pengamat BUMN UB M. Khalid Mawardi. Dosen via UB ini menilai BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi harus terus berbenah dengan memperkuat struktur dan kultur. Mawardi menjelaskan struktur yang dimaksud adalah struktur dalam industri yang teduh, bergerak dinamis, dan diharapkan BUMN dapat memperkuat peran dan kiprahnya dalam setiap struktur bisnis yang ada. Tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa kompetitif, itu kan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah berbicara tentang struktur dan berbicara tentang kultur. Jadi struktur, kita berbicara tentang struktur industri. Jadi bagaimana industri yang dimasuki oleh sebuah perusahaan itu. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan persaingan yang ada di dalam sebuah industri itu. Itu akan mendorong kemampuan perusahaan untuk bisa kompetitif atau tidak. Kalau teori yang sering dipakai kan ya 5 kekuatan persaingan Michael Porter itu kan. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi persaingan yang ada, kemudian daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, kemudian peluang produk pengganti, dan apalagi satunya peluang masuknya industri pemain baru. Nah, itu harus mampu perusahaan mengidentifikasi itu. Dan yang kedua adalah berbicara kultur. Jadi kan kultur itu berbicara tentang bagaimana tata kelola internal perusahaan itu. Jadi bagaimana corporate culture yang dibangun sehingga mampu mendorong semua komponen termasuk level manajemen baik pada level topnya maupun middle-nya untuk bisa menggerakkan perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, menarik memang dalam konteks BUMN sebagai sebuah entitas bisnis yang yaitu tadi bagaimana melihat BUMN dalam melihat dua hal tadi itu, struktur industri dan kultur industri. Krisis energi dan pangan yang mengancam dunia saat ini perlu diwaspadai dalam dunia pasar modal Indonesia. Hal ini dikarenakan sentimen negatif global dapat mempengaruhi pergerakan pasar modal tanah air. Dengan adanya direksi yang baru di Bursa Efek Indonesia memberikan harapan baru agar mereka mampu menjaga stabilitas pasar modal. Kalau hal-hal yang seperti itu kan sifatnya eksternal, ya. Ini kan sumbernya dari eksternal seperti krisis pangan, ya kan. Mungkin salah satu pemicunya misalnya perang antara Ukraina dengan Rusia, ya, di mana Ukraina itu termasuk produsen gandum terbesar di dunia, gitu. Dan, nah, sedangkan Rusia itu produsen minyak yang juga termasuk terbesar di dunia. Nah, dua-duanya itu sebenarnya memegang peranan penting dalam industri untuk basic needs kayak pangan seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya kan sifatnya kan eksternal, begitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini ya untuk pihak BEI sendiri, kalau untuk yang sumbernya berasal dari eksternal, ya tentunya tidak bisa berbuat banyak, ya kan. Nah, yang penting bagaimana BEI itu tetap menjaga supaya pasar tetap aktif, gitu aja ya. Nah, jadi seperti itu ya, karena bagaimanapun dalam kondisi apapun, entah kondisi market itu bearish atau bullish, ya kan, selama pasar itu tetap aktif, tetap buka, nah itu tentunya tetap masih menumbuhkan harapan bagi investor itu.
Pemirsa, pemberian penyertaan modal negara atau PMN untuk BUMN Pangan PT RNI atau ID Food dan BUMN Pariwisata Injourney dinilai pengamat BUMN UB M. Khalid Mawardi sudah tepat. Dalam kondisi pasca pandemi, maka industri pangan memegang peran penting dalam hal ketersediaan stok pangan dan juga harga yang terjangkau. RNI diharapkan mampu melakukan peran tersebut agar pangan tidak menjadi faktor inflasi. Yang pertama sektor pangan ya, Putri Raja Wali, itu memang satu, kita berbicara peluang pasar domestik cukup besar, jadi sehingga perlu ada strategi yang diterapkan oleh BUMN sektor pangan untuk bisa meraup pasar domestik. Kemudian yang kedua, faktor sumber daya Indonesia sebagai negara agraris tentu dibutuhkan adanya strategi yang bagus, grand strategi untuk bisa mendongkrak sumber daya yang ada di Indonesia itu menjadi sumber daya yang memenuhi pasar domestik maupun memiliki daya tawar global. Tetapi PT Raja Wali ya sebagai pelaku di sektor industri pangan juga harus didukung dengan regulasi pemerintah untuk berbicara tentang ekspor impor itu tadi ya. Nah, kalau satu sisi perusahaan kita dorong, kita tambahin modal untuk mengembangkan produk lokal menjadi produk global, tetapi keran impor pangan regulasinya masih dibuka secara liberal. Ya, mau tidak mau akhirnya yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat antara produk impor dan produk lokal. Jadi harus tidak hanya disertai dengan dukungan modal, tapi juga harus didukung dengan regulasi. Dan yang kedua, sektor pariwisata. Sektor pariwisata memang saya sepakat, sama juga isunya adalah peluang pasar yang besar, baik domestik maupun internasional. Sehingga dibutuhkan infrastruktur pendukung pariwisata yang bisa meningkatkan tidak hanya kepuasan wisatawan yang datang, tetapi juga meningkatkan peluang pendapatan bagi Indonesia dalam sektor pariwisata. UB telah menyiapkan berbagai program bagi mahasiswa agar terhindar dari ideologi intoleran melalui unit aktivitas kemahasiswaan yang mengkaji ideologi dan meningkatkan profesionalisme mahasiswa. Rektor UB Profesor Widodo menyampaikan bahwa UB juga berkomitmen untuk membangun mindset mahasiswa dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari dunia dengan pemikiran yang inklusif dan toleran. UB juga akan membangun riset bersama BNPT dan mengembangkan kawasan terpadu Nusantara dalam proses pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya begini, mahasiswa ini kan proses untuk mencari jati diri, ya. Jadi biasanya mahasiswa ini sebagian akan tertarik pada ideologi. Nah, ketika mencoba mencari ideologi itu, maka kita universitas juga harus menyiapkan lembaga-lembaga, unit-unit aktivitas kemahasiswaan yang mengkaji ideologi. Dan tentunya kajian-kajian ini nanti akan memberikan pencerahan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu memahami ideologi yang baik dan benar sesuai dengan kerangka kehidupan bernegara Republik Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah generasi muda ini perlu waktu untuk memahami jati dirinya, sehingga kita sebagian dari mereka kita siapkan unit-unit aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan profesionalisme, ya entah dalam bentuk startup bisnis atau profesional di bidangnya yang ditekuni. Kemudian yang ketiga, saya kira yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita membangun mindset, cara pandang, cara berpikir mahasiswa. Dan kita Universitas Brawijaya ini arahnya adalah menjadi world class university, sehingga kita nanti akan banyak membangun narasi-narasi yang mana bahwa Indonesia atau kita itu menjadi bagian dari dunia. Yang mana bagian dari dunia itu pasti nanti di situ ada kerangka berpikir inklusif, toleran terhadap bangsa lain, toleran terhadap ras, suku, dan agama yang berbeda. Itu yang kita akan coba kembangkan. Kemudian tadi kita sudah diskusi juga, kemungkinan juga untuk mengadakan riset bareng. Jadi mahasiswa kita yang mau tesis, mau disertasi, mau skripsi, bisa bekerjasama dengan BNPT untuk membangun kajian risetnya, demikian juga untuk dosennya. Terus kemudian juga BNPT ada kawasan
Terpadu Nusantara yang di situ membina teman-teman ya untuk semakin memahami kebudayaan dan juga Nusantara, sehingga di Universitas Jaya juga mungkin kita akan bisa bekerja sama ya dengan BNPT di kawasan Terpadu Nusantara dalam rangka proses pengabdian kepada masyarakat. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai kerentanan masyarakat terutama generasi muda terhadap penyebar luasan paham intoleransi radikalisme melalui sosial media sangat terbuka, sehingga diperlukan daya tahan masyarakat untuk dapat memfilter informasi dan meningkatkan pemahaman terhadap paham intoleransi dan radikalisme. Karena sekarang ruang-ruang komunikasi dengan adanya sosial media itu begitu sangat memudahkan proses penyebarluasan, maka kerentanan akan sampainya virus-virus intoleransi radikalisme itu kepada kalangan muda yang sangat akrab dengan sosial media itu sangat terbuka. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan daya tahan masyarakat kita, termasuk kalangan generasi muda, untuk bisa memfilter dan membedakan mana hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan bangsa, mana hal-hal yang kira-kira membahayakan. Oleh karena itulah kita terus perlu melakukan meningkatkan ya upaya-upaya kepedulian, kewaspadaan di kalangan masyarakat umum, kalangan pemuda-pemudi, karena virus ini umumnya menyasar kepada kaula muda. Oleh karena itu kaula muda perlu kita bimbing, kita ingatkan agar mereka tidak mudah menjadi bagian dari penyebar luasan paham-paham itu, dan bahkan mereka diharapkan menjadi bagian untuk melakukan kontranarasi dari paham-paham yang mengarah kepada berkembangnya paham intoleransi radikalisme, apalagi terorisme di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya katakanlah dengan mengangkat narasi-narasi wawasan kebangsaan di kalangan para peserta didik di Universitas Brawijaya, kemudian menggelar program-program dialog dengan warung NKRI yang sudah kita coba perkenalkan ke berbagai masyarakat, program-program riset, pembekalan kepada para mahasiswa baru. Mungkin setiap tahun kita bisa memberikan pembekalan wawasan kepada mereka, dan juga tentunya dalam konteks memproduksi konten-konten narasi yang kaitan masalah bagaimana menumbuh kembangkan hidup dengan penuh semangat kerukunan, semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa kita. Karena anak-anak remaja, anak-anak pemuda sekarang kan sangat kreatif untuk membuat konten-konten yang bisa di-upload di sosial media. Kami juga kerjasamakan masalah ini dengan kalangan pondok pesantren juga. Jadi bagaimana ide-ide kreatif itu sejalan dengan yang menjadi jati diri bangsa kita. Pemirsa, mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya, Rehan Zulfikar, sukses meraih juara pertama di 3 seri perlombaan pada kategori Shifter University di ajang A-Shark Rock Cup Indonesia. Ajang ini merupakan kejuaraan nasional go-kart 2022 dan dilakukan antar kampus. Rehan merasa bangga karena dapat mengikuti kejuaraan nasional yang digelar sebanyak 6 seri, dan untuk seri pertama dimulai pada bulan Februari. Dari 4 seri yang sudah diikuti oleh Rehan, 3 seri dari perlombaan ini ia mampu mendapatkan juara pertama tahun ini. Tahun ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti kejuaraan nasional A-Shark Rock Cup Indonesia, yang dimana tahun ini digelar
sebanyak 6 seri. Seri pertama dimulai di bulan Februari kemarin. Alhamdulillah saya mendapat juara pertama untuk membawa nama Universitas Brawijaya. Dan seri kedua pun saya mendapatkan hasil yang bagus. Saya mendapatkan juara pertama lagi untuk membawa nama kampus. Sayangnya di seri ketiga kemarin saya mengalami kendala, go-kart saya tidak bisa start, yang akhirnya saya tidak bisa finish dan tidak bisa mendapatkan piala apapun pada seri ketiga. Dan seri keempat yang terakhir saya ikuti di bulan lalu, bulan Maret, saya mendapat juara pertama lagi untuk membawa Brawijaya. Alhamdulillah selama 4 seri yang udah saya ikutin, 3 dari perlombaan ini saya mendapat juara pertama. Tahun ini tersisa 2 seri lagi yang akan digelar di bulan Agustus besok dan bulan September seri yang terakhir. Acara ini, perlombaan ini diadakan setiap tahun. Tapi saya baru bisa mengikuti kejuaraan dan bisa membawa Brawijaya baru tahun ini. Dan alhamdulillah poin yang kita raih sebagai pertandingan antar kampus ini sudah mendapatkan poin yang terbaik. Brawijaya ada di posisi pertama. Yang di posisi kedua, ketiga, keempat adalah kampus-kampus ternama juga di Indonesia. Alhamdulillah, walaupun Universitas Brawijaya sudah hengkang dari 2016 tidak mengikuti kejuaraan ini, kita bisa comeback dan meraih poin terbaik. Pemirsa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya merayakan Disnatalis ke-35 dengan menggelar berbagai lomba yang berlangsung sejak beberapa hari lalu. Lomba yang diselenggarakan mulai dari lomba voli, sepak bola plastik, dan beberapa olahraga lainnya. Peserta lomba adalah Sivitas FMIPA UB, termasuk mahasiswa, namun dengan jumlah peserta yang dibatasi. Hari ini FMIPA UB menggelar lomba voli antar Sivitas FMIPA UB. Lomba voli ini merupakan lomba yang pertama kali dilakukan setelah pandemi beberapa tahun terakhir. Dan pada kali ini kita sedang berada di lapangan hutan MIPA, dan pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sedang berlangsung kegiatan dalam rangka memeriahkan Disnatalis MIPA yang ke-35, yaitu hari ini dilangsungkan lomba bola voli putra. Nah, lomba bola voli putra ini antara pihak dari jurusan matematika dan melawan jurusan biologi. Dan beberapa lomba sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, antara lain bola voli putri yang akan masuk final dari jurusan matematika dan statistika, dan mereka akan bertanding pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2022. Acara ini berlangsung seru dan bisa Anda lihat sendiri di belakang saya, mereka sedang memperebutkan final rally point, yaitu babak terakhir di 3 set terakhir yang akan diperebutkan oleh kedua jurusan. Ya, dengan diadakannya perlombaan ini harapannya adalah bisa terjalin komunikasi dan terjalin silaturahim kekeluargaan, dan supaya kita semakin erat dan tidak lupa untuk memeriahkan ulang tahun Fakultas MIPA yang ke-35 tercinta. Nah, ini adalah lomba pertama kali selama pandemi beberapa tahun terakhir. Selama pandemi beberapa tahun ini lomba tidak dapat dilangsungkan dengan seru ya. Jadi hari ini, pada kali ini, pada ulang tahun ke-35 ini adalah lomba yang menurut saya lomba paling seru di beberapa tahun terakhir ini, karena di era pandemi kemarin kita tidak bisa melangsungkan kegiatan karena aturan dari pemerintah untuk pembatasan ketemuan. Saya perwakilan dari matematika, dalam hal ini tim voli bola plastik. Nah, dalam hal ini voli, kegiatan voli dan lain-lain ini dalam rangka Disnatalis FMIPA ya. Selama pandemi memang kegiatan Disnatalis tidak semarak ya seperti sebelumnya. Tetapi alhamdulillah tahun ini
FMIPA bisa menyelenggarakan turnamen ya olahraga, beberapa hal ya, juga nanti ada jalan sehat gitu ya. Nah, mengenai tim voli atau secara umum ya, tim sepak bola plastik juga pada dasarnya adalah warga MIPA ya, warga MIPA. Tetapi ada juga di MIPA itu saat ini ada yang cleaning service, ada yang PKL, itu bisa dilibatkan. Mahasiswa juga bisa ya, cuman dibatasi 2 orang gitu. Jadi itu mengenai persyaratan tim ya, memang meskipun ya dalam jurusan itu rata-rata 30-35 orang dosen dan teknik, tidak semuanya ya, artinya antusias dalam berolahraga. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya seperti saya ini usia sudah 61, tetapi motivasi saya adalah cari keringat, gitu ya, cari paseduluran dari antar jurusan atau antar departemen. Selama pandemi kegiatan ini tetap ada, cuman terbatas ya, tidak seperti yang dulu. Jadi bola voli juga ada. Bahkan untuk tahun ini berkurang, biasanya ada tenis meja putri, tetapi karena masing-masing departemen itu tidak sama, jadi ada yang bisa, ada yang tidak, akhirnya dihilangkan. Gitu. Jadi pada dasarnya yang ada itu sepak bola plastik, bola voli putra-putri, kemudian badminton, itu tim, ada yang individu. Dan terakhir ditutup dengan jalan sehat biasanya itu. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa hari lagi. Di tengah wabah PMK sapi, tentu ada kekhawatiran bagi sebagian masyarakat saat memilih hewan kurban. Mengacu pada surat edaran Kementerian Agama tentang pelaksanaan kurban, Dirjen Kesehatan Hewan dan pemerintah kota maupun kabupaten menghimbau kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan. Kalau kita mengacu kepada surat edaran, baik itu surat edaran yang dikeluarkan dari kementerian maupun dari Dirjen Kesehatan Hewan dan Peternakan, maupun juga surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun kabupaten, itu memang disarankan untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di RPH atau rumah potong hewan. Tetapi tentu dengan antusiasme yang luar biasa, sekaligus karena ini juga sebagai momentum ibadah, umat muslim tentu jumlah kegiatan penyembelihan hewan kurban itu jauh lebih banyak daripada jumlah RPH yang ada di wilayah Kota Malang maupun di kota-kota yang lain. Sehingga tentu kita tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan penyembelihan hewan kurban itu pun juga dilaksanakan di luar RPH. Nah, disinilah yang perlu untuk dibuatkan semacam panduan begitu untuk memandu kegiatan penyembelihan hewan kurban di luar RPH. Syaratnya yang pertama adalah bahwa panitia penyembelih hewan kurban itu memiliki lokasi khusus untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban, di mana di situ sudah tersedia untuk tempat atau lokasi limbahnya. Jadi limbah ini nanti tidak boleh dialirkan bersama dengan aliran air lewat saluran pembuangan air seperti itu, tapi harus ditanam atau dikubur supaya meminimalisir untuk resiko penularan virus PMK tersebut. Kemudian yang kedua, persyaratannya adalah hewan kurban yang akan disembelih ini juga harus sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan. Begitu. Sehingga betul-betul dipastikan bahwa hewan ini adalah hewan sehat dan tidak ada resiko untuk menularkan penyakit PMK. Nah, yang perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa virus PMK ini jangan dikhawatirkan akan menular ke manusia ya, ke masyarakat. Tidak, karena memang virus PMK ini tidak ada resiko penularan ke manusia atau bukan merupakan penyakit zoonosis, tetapi dia akan mudah menular ke ternak yang lain begitu. Dan semua jenis apapun itu yang dikeluarkan oleh hewan yang terinfeksi PMK, baik itu fesesnya, darahnya, bahkan sampai ke kulitnya sekalipun, itu merupakan media penularan virus PMK. Jadi yang harus dikontrol di sini adalah lingkungan sekitar tempat penyembelihan hewan kurban itu jangan sampai tercemar oleh virus PMK yang nantinya virus itu akan menyebar ke daerah yang lain, sehingga akan menulari ternak di daerah yang lain.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.